Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Billy dari Sambat Sahabat. Pernah gak sih teman-teman ngerasa iri? Ya, ngerasa iri sama teman-teman. Mungkin berawal dari browsing media sosial. Dan di sana kita bisa ngelihat semua teman-teman lain. Dan somehow kadang kita ngelihat postingan yang itu tuh bikin kita ngerasa iri. Ya benar-benar ngerasa iri, literally iri. Ya entah teman-teman yang mungkin sebut saja dia jalan-jalan ke luar negeri, atau usahanya berkembang pesat, atau dia yang membeli sesuatu yang diimpikan oleh kita, atau bahkan sesimpel kita ngelihat teman-teman lagi ngerasa bahagia, sementara kita lagi ngerasa down, lagi ngerasa sedih. Pernah gak sih? Gue yakin hampir dari semua teman-teman pernah ngerasain kayak gini. Ya, perasaannya emang gak enak. Dan kalau seandainya kita bahas ini ke teman yang lain, ke circle kita, mungkin jawabannya bakal klise. Teman-teman kita yang lain bakal jawab, ya mungkin itu emang bukan, atau bisa dibilang timeline kita itu beda dengan timeline teman-teman yang lain. Kita punya timeline masing-masing, yang mana di timeline itu bisa jadi kita sedang mengalami fase baik itu sekarang, dan teman-teman yang lain nanti, atau sebaliknya, teman-teman yang lain sedang mengalami fase menyenangkan itu di masa sekarang, sedangkan kita lagi di fase berjuang. Kedengaran klasik gak sih? Dan saking seringnya gue dengar itu, gue sampai mikir, apakah hidup itu emang seklise itu, senaif itu? Gue sempat membahas ini dan sampai pada akhirnya, ya oke, timeline, tapi masalahnya kita juga nggak tahu apakah dengan adanya timeline yang berbeda-beda ini menentukan apakah kita ini berarti bahagianya nantikah atau bagaimana. Dan pemikiran ini membawa gue pada sebuah konsep tentang bagaimana merasa cukup. Karena ternyata banyak loh orang yang menurut kita itu dia punya kehidupan yang lebih baik jauh daripada kita, tapi somehow orang tersebut ternyata gak ngerasa lebih bahagia. Kenapa? Karena rasa cukup. Banyak kasus yang bilang ada orang-orang yang dia bahkan dari satu faktor, sebut saja dari faktor material. Ya, sebut saja si A. Si A ini kebetulan secara material itu kehidupannya tidak seberuntung kita dalam segi material. Tapi kenapa somehow banyak orang yang demikian itu justru merasa lebih bahagia daripada kita? Ya, karena rasa cukup. Rasa cukup ini, gue pernah dengar sebuah quotes yang bilang bahwa ya oke, orang hebat itu bisa mengejar apa yang dia inginkan dalam hidupnya, tapi hanya orang bijaksana yang tahu kapan dia harus berhenti mengejar apa yang dia inginkan dan merasa cukup atas apa yang sudah dia punya dan menikmati hidupnya.
Kenapa sih quotes yang kayak gini tuh justru gak terkenal? Entah karena kita terlalu sibuk dengan dunia dan lupa bahwa ya hidup itu bukan hanya tentang mengejar, tapi juga tentang memiliki, tentang kita bisa merasa cukup atas apa yang kita miliki. Kenapa sih justru yang terkenal justru adalah quotes-quotes yang tentang jangan menyerah, terus kejar mimpimu. Kerja keras akan membuahkan hasil, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Bermimpilah yang besar. Hidup itu adalah petualang. Seolah-olah kita selalu dipush, selalu didorong untuk terus mengejar tanpa kita diingatkan untuk melihat ke belakang dan melihat seberapa jauh kita melangkah, seberapa banyak yang sudah ada dan apa yang kita miliki. Dan terutama bersyukur dan merasa cukup atas semua yang ada dalam hidup kita. Gue gak bisa jamin bahwa dengan kita merasa cukup kita bisa merasa bahagia. Gue gak bisa jamin. Tapi yang bisa gue jamin adalah dengan terus-terusan kita merasa kurang, itu adalah sumber dari perasaan tidak nyaman, perasaan tidak tentram, dan yang seringkali membawa kita pada rasa sengsara. Gue bisa jamin. Tapi bagaimanapun kita juga manusia ya. Mungkin di saat ini kita merasa cukup dengan semua yang kita punya. Kita bahagia dengan keluarga yang ada di sekeliling kita, teman-teman yang mendukung kita. Kita bahagia, kita bersyukur dengan rasa nyaman kita. Kita bisa tidur di rumah yang nyaman. Kita bisa hidup dengan tenang, tanpa dikejar-kejar. Atau seenggak-enggaknya kita merasa nyaman dengan kesehatan yang ada dalam hidup kita, yang ada pada badan kita. Kita merasa sehat aja itu udah sebuah anugerah. Bisa saja setelah kita merasa demikian, tiba-tiba di momen berikutnya kita merasa kurang. Kita tiba-tiba melihat postingan teman yang demikian, yang membuat kita merasa iri. Kita bertemu dengan teman yang membuat kita bercermin dan membandingkan diri kita dengan dirinya. Atau kita melihat ke belakang dan melihat banyak kegagalan yang kita lalui, dan somehow kita jatuh dalam merasa tidak berharga, mempertanyakan harga diri kita, mempertanyakan apakah hidup kita ini benar-benar sudah terisi sepenuhnya, atau kita benar-benar menjalankan hidup ini dengan maksimal. Ya, semua itu bisa terjadi. Kembali lagi, kita manusia. Kita gak bisa selalu terus-terusan konsisten pada satu hal. Kita bakal tetap mengalami itu. Tapi kita selalu bisa kembali kok. Kita selalu bisa melihat ulang atas semua hal yang kita punya, atas semua hal yang ada di sekitar kita. Kita selalu bisa melihat ulang. Jangan sampai pada akhirnya kita baru sadar bahwa kita memiliki semuanya setelah hal itu hilang. Dan jangan lupa bahwa sejatinya kita manusia, kita lahir ke dunia ini, kita gak bawa apa-apa kok. Beneran, kita gak bawa apa-apa, dan suatu saat kita juga bakal pergi tanpa membawa apa-apa. Jadi buat teman-teman yang ngerasa selalu dipenuhi rasa kurang, mungkin kita perlu berhenti sejenak, melihat ke belakang, melihat ke sekeliling, melihat ke dalam diri kita, bahwa ternyata kita juga
punya banyak hal yang bisa disyukuri, yang bisa dinikmati, yang membuat hari-hari kita bahagia. Gue Billy dari Sambat Sahabat. Selamat malam dan semoga mimpi indah.